Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saat ini, Zentian sedikit terguncang. Sebagai seorang jenius tertinggi, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam dari siapapun. Jadi, merasa takut ini saja sudah berkeringat. Selama berabad-abad, kegagalan tidak berarti akhir bagi kaisar dan orang jenius. Bahkan Kaisar Abadi Fei yang cemerlang, Kaisar Abadi Hao Hai, dan Kaisar Abadi Fei yang telah kalah sebelumnya. Faktanya, Permaisuri Hong Tian yang kejam juga telah kalah. Satu-satunya orang dalam sejarah yang belum pernah merasakan kekalahan kemungkinan besar adalah Kaisar Abadi Jiao Heng. Jadi, bahkan jika eksistensi besar ini hilang, hal itu tidak menimbulkan kekhawatiran atau patut untuk membuat stres. Di sisi lain, hati Dao yang digerakkan oleh rasa takut sangatlah menakutkan. Bagi setiap jenius yang menginginkan kehendak surga, ketakutan ini akan menjadi mimpi terburuk mereka hingga mencapai tingkat yang fatal. Ini sungguh bertujuan. Dia mulai membayangkan apakah dia pasangan yang cocok dengan Li Qiye atau bukan. Pikiran ini saja sudah membuatnya khawatir. Butuh waktu lama sebelum dia bisa keluar dari bayang-bayang Raja Naga Hitam. Namun, bertemu seseorang seperti Li Qiye di generasi ini sekali lagi menggemparkan hati. Dia merasa ini terlalu sulit untuk diterima. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, "Baiklah, ambil satu gerakan lagi dariku. Aku akan melihat seberapa kuat dirimu." Saat ini, kepercayaan dirinya sedang goyah. Dia memiliki banyak pengalaman dengan kompetisi sebelumnya, jadi dia mengerti bahwa hanya ada satu cara untuk menundukkan rasa takut yang membayangi hatinya. Sebuah ulang pertandingan, kemenangan melawan Li Qiye untuk memperkuat hati Dao-nya. Jika tidak, emosi yang bimbang ini akan menjadi kesengsaraan tersulit dalam hidupnya. Jika dia tidak bisa melewati rintangan ini, tidak akan ada peluang untuk menjadi kaisar. Oke, ini kesempatan terakhirmu. Li Qiye tersenyum, "Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengatasi hati Dao Anda sendiri." Jawaban ini membuat Zentian terengah-engah. Dia tidak mengira Li Qiye bisa mengetahuinya. Alhasil, jantungnya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Wawasan ini menunjukkan pandangan mendalam lawannya terhadap Grand Dao. Banyak jenius muda atau bahkan pakar yang lebih tua akan berhenti pada tingkat kebijaksanaan Dao yang sangat dangkal. Bagi mereka, mengembangkan hukum tertinggi dan menjadi kuat berarti mereka dapat mengendalikan alam semesta dan menjadi kaisar. Namun, talenta yang benar-benar berpengalaman seperti Zentian memahami bahwa kedua faktor ini bukanlah yang paling penting. Hati Dao yang tak tergoyahkan sangatlah penting untuk diakui oleh kehendak surga. Yang lemah bisa menjadi kuat melalui budidaya. Bakat yang tidak mencukupi dapat diatasi dengan cara lain. Jika seseorang tidak mempunyai kerangka hukum, mereka masih bisa bermeditasi dan berpikir sendiri. Namun, tanpa hati yang teguh, seseorang tidak akan memiliki apa-apa. Semua poin lainnya tidak akan ada artinya pada saat pertama kekalahan. Orang itu akan mulai menghindari kesulitan untuk menghindari kegagalan. Degradasi akan mengambil alih dan menjadikan mereka lemah dan tidak berguna. Kemampuan Li Qiye untuk mengenali pentingnya hati Dao berarti dia berada pada level ini juga. Kami akan memutuskan semuanya dengan langkah terakhir ini. Zentian secara mental menenangkan dirinya tanpa membiarkan hati Dao-nya goyah. Jika tidak, dia akan kalah dari dirinya sendiri sebelum pertarungan dimulai. Dia menyelesaikan semuanya dengan langkah terakhir. Ini hanya kesuksesan saja yang bisa dibolehkan, kalau tidak dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Oleh karena itu, dia menggenggam senjata di tangannya dengan erat. Berdengung, senjata di tangannya belum menyebarkan kekuatannya, namun aura kerajaannya telah menjamin seluruh medan perang dan dunia. Dia menyelimuti cahaya ini dan tampak sangat suci. Harta karun Kaisar Abadi. Seseorang yang datang setelah melihat senjatanya, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dream Empyrean belum pernah menghasilkan kaisar abadi sebelumnya. Namun, tidak aneh jika dia memiliki harta karun kehidupan. Lagi pula, mengingat statusnya, ada sekte kekuasaan di roh surga yang menguntungkannya. Seorang yang terlibat berkata, "Itu bukan senjata pinjaman." Dapat dilihat bahwa senjata ini telah bangkit dengan aura kekuasaan.
Itu menunjukkan bahwa ia sangat ingin melepaskan serangan pamungkas saat Zentian menyerang. Kultivator manapun yang memiliki sedikit akal sehat akan mengetahui bahwa kehidupan kerajaan dan harta karun sejati tidak dapat dibangun dengan mudah. Namun, harta karun hidup ini telah berhasil. Ini berarti senjata itu tidak dipinjamkan begitu saja. Rumornya benar, roh tua yang menawan, Dewa Raja, memamerkan pengetahuannya lagi. Setelah Kaisar Abadi Takong menjadi kaisar, dia secara pribadi menyempurnakan harta kehidupan untuk Meng Zentian karena persahabatan masa lalu mereka. Senjata di tangan Zentian mampu melepaskan serangan tak terkalahkan dari kaisar. Orang-orang tidak terkejut sama sekali setelah mendengar ini. Bagaimanapun, dunia tahu tentang persahabatan mereka. Meskipun demikian, masih patut ditiru jika seorang kaisar secara pribadi menyempurnakan senjata untuknya. Apa yang terjadi dalam hubungan mereka? Ledakan, sebuah dao yang tak tertandingi di bawah kakinya dan tertanam sejauh jutaan mil di seluruh dunia. Cahaya berbintang berkumpul dengan dao tertinggi bersama dengan semua kekuatan di dunia. Dalam sepersekian detik, semua orang bisa merasakan kekuatan di permukiman menuju Meng Zentian. Kekuatan surgawi dan urat energi di bawah tanah serta kekuatan Grand Dao. Semua ini terkondensasi menjadi Dao-nya. Banyak yang bahkan bisa merasakan bahwa Grand Dao itu sendiri tidak berdaya untuk menjadi miliknya sendiri. Seolah-olah Zentian sedang memahami alam semesta dan Dao surgawi. Semuanya terserah keinginannya. Hukum universal meratapi dan memucat di hadapan hukumnya sendiri. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Pada saat yang sama, langit mulai bergetar. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di atas seolah-olah kehendak surga sedang berkumpul di sana. Semuanya menjadi gemilang. Apa itu? Seseorang dapat merasakan mereka sendiri menjerit dan terkejut. Itu adalah Grand Dao yang sempurna. Meng Zentian hanya membutuhkan kehendak surga untuk muncul sekarang. Raja tua itu menjawab, setelah itu muncul, dia cukup kuat untuk dikenal olehnya, dan kemudian muncullah persaingan. Pemenangnya akan memikul kehendak surga. Orang-orang terhirup setelah mendengar ini, tidak mudah untuk menjadi kaisar abadi. Seseorang harus menciptakan Grand Dao tertingginya sendiri. Terlebih lagi, hanya ketika Dao ini selesai barulah kehendak surga mengenali mereka, dan baru setelah itulah mereka memenuhi syarat sebagai kandidat. Bang! Raungan terpancar saat Zentian memberdayakan. Grand Dao tiba-tiba berubah menjadi 4 dewa yang tak terhentikan. Sebuah kaki besar muncul. Selanjutnya, kilin keluar. Api menari-nari di tubuhnya. Pekikan. Segera setelah itu, seekor burung berwarna merah terang bangkit dengan sayapnya terbuka lebar dan menuangkan api yang membakar bumi. Mentah. Seekor harimau putih berdiri di sana dengan taringnya yang seputih salju yang mampu menembus matahari. Au, naga sejati, muncul seolah-olah melindungi Zentian, tidak ada yang bisa melewatinya. Dao tertinggi Zentian telah menyebabkan jeritan Dao duniawi. Namun, saat binatang suci keempat ini muncul, semua orang gemetar karena kekuatan mereka. Dao mimpi 4 suci. Jadi memang benar, Grand Dao tertingginya meminjam kekuatan binatang suci. Raja tua itu menarik napas dalam-dalam. Berdengung, harta hidupnya melonjak ke langit. Cahaya abadi di dalamnya juga memiliki 4 binatang dewa yang sama di dalamnya. Ledakan, 4 binatang buas dari senjata itu menyatu dengan binatang buas Zentian. Dalam sekian detik, aura kejayaan meroket seolah-olah sedang dipegang oleh seorang kaisar sejati. Ledakan, binatang dewa datang dengan kegilaan yang mematikan. Serangan mereka menghancurkan yin dan yang serta siklus karma dan menyebabkan 9 getaran langit. Eksistensi tertidur yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka sementara salah satu dari mereka berseru, pembantaian perdagangan yang sesungguhnya. Pembantaian wilayah. Hadiah Dewa Raja mulai bergetar dan merasakan dorongan untuk bersujud. Serangan ini seperti datang dari seorang kaisar. Bahkan yang terkuat di sini pun akan sangat ketakutan. Ini lebih dari sekedar pembantaian kekaisaran biasa. Itu menyatu dengan serangan Grand Dao Pamungkas Zentian. Oleh karena itu, kekuasaannya jauh melebihi pembantaian kekaisaran biasa dan bisa disamakan dengan membunuh yang melebihi batas. Harta karun sejati kaisar abadi memiliki semangatnya sendiri. Oleh karena itu, setelah roh-roh ini bangun, mereka akan dapat melepaskan serangan pamungkas bernama Soul Annihilation, serangan yang satu tingkat di atas Heavenly Annihilations biasa. Harta karun hidup masih jauh dibandingkan dengan harta karun sejati.
Namun demikian, mereka juga masih memiliki serangan yang melampaui batas di atas pembantaian kekaisaran biasa, pembantaian jiwa. Pada detik ini, sepertinya seorang kaisar telah melepaskan serangan yang mampu membantai dewa dan iblis. Semua keberadaan akan berubah menjadi abu, semua Grand Dao akan hancur seketika, semua hukum dilanggar. Banyak orang yang tergeletak di tanah karena mereka tertekan oleh serangan pamungkas ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan seorang God King pun akan terbunuh jika diserang oleh serangan ini terlepas dari seberapa kuatnya mereka kecuali mereka memiliki harta karun sejati kaisar abadi. Meski begitu, Li Qiye hanya tersenyum menghadapi pembantaian jiwa ini. Suara membaik, satu demi satu istana terbang keluar. Sesaat kemudian, terjadi kekeringan jauh di atas kepalanya. 12 istana takdir. Raja tua itu tertegun sebelum mencetak dan berteriak, tidak, ada 13 istana, ya, 13. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak dapat mempercayai matanya dan harus menghitung lagi. Memang ada 13 istana. Mustahil. Semua orang berteriak setelah melihat ini. Bahkan orang yang paling berpengetahuan pun tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Apa? Bahkan Zentian, yang baru saja melancarkan pembantaian jiwa, berteriak tak percaya. 13 istana dengan cepat menghilang dan meninggalkan hamparan primordial. Segala sesuatu yang belum dilahirkan. Pada saat ini, itu adalah permulaan mula langit dan bumi. Langkah kaki terdengar dalam kekacauan ini. Sosok yang megah berjalan keluar dan berdiri di hamparan ini sebagai penguasa segalanya. Dia menekan segalanya dengan kehadirannya. Grand Dao tertinggi, Grand Dao kekaisaran, dan bahkan Dao surga tinggi ditindas. Segala sesuatu sepertinya telah diinjak-injak olehnya dan tidak layak lagi untuk disebutkan. Sosok ini adalah Li Qiye. Pada saat ini, dia adalah seorang kaisar abadi, tidak, dia berada di atas satu. Tidak ada yang tahu apakah ini tubuh aslinya atau hanya sebuah gambar. Begitu muncul, semua orang dipenuhi rasa hormat dan tidak berani menatap langsung ke matanya. Dia menjulang di sana, di atas langit yang tinggi. Mungkin dia adalah surga yang tinggi itu sendiri. Keberadaan apapun akan tampak sepele di hadapannya. Bahkan Dao tertinggi Zentian langsung meredup. Dia bisa merasakan daunnya ditekan oleh Li Qiye. Tinju penindasan surga. Dengan surga nirwananya, tinju Li Qiye turun dan melenyapkan segala sesuatu. Pemandangan luar biasa terlihat di hadapan orang banyak. Saat ini, dia menghancurkan semua batasan. Batas Grand Dao, waktu, ruang, dan lainnya. Jika langit tinggi ada di dunia ini, ia akan langsung musnah setelah menerima tinju ini. Ini adalah contoh dari semua teknik tinju. Bahkan Raja Tua pun tidak bisa berdiri tegak. Lututnya lemas saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak ingin berlutut, tapi saat ini dia tidak mampu melakukannya karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Ini merupakan keputusan mutlak. Dalam wujud Nirvana Heavens-nya, Heaven Suppression Fist milik Li Qiye benar-benar luar biasa. Ledakan, pembantaian jiwa dihancurkan. Binatang suci di dalamnya langsung berubah menjadi abu. Mereka merasa sangat rentan menghadapi pukulan ini. Retakan, senjata penguasa di tangan Zentian hancur dan pecahannya jatuh ke tanah. Bang, dia juga ditekan. Semua sia-sia, Grand Dao-nya hancur bersama tulang-tulangnya. Itu telah menghancurkan seluruh tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil dengan darah mengalir kemana-mana. Ledakan, bahkan panggung pertempuran lama tidak dapat menahan serangan tanpa henti. Semua hukum di sekitar panggung kehilangan kecemerlangannya, lalu seluruh tempat berubah menjadi secepatnya. Ini terlalu mengejutkan. Tahap ini pernah dikurangi oleh orang bijak kuno yang tak terhitung banyaknya. Bahkan pembantaian jiwa sebelumnya tidak dapat menghancurkannya. Namun, ia tidak dapat menerima satu pukulan pun dari Li Qiye dan menghadapi kehancuran total. Akhirnya semuanya menjadi sunyi. Dunia menjadi sunyi senyap. Tak lama kemudian, semua ahli membungkuk ke tanah. Meskipun mereka tidak mau, surga nirwana dan tinju penindas surga adalah ciptaan tertinggi. Pilihan tidak ada di tangan mereka karena tekanan yang maha kuasa. Bang, bang, bang. Awan hitam berkumpul di atas Li Qiye dan mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Kesengsaraan surgawi sedang terjadi, namun masih belum juga terjadi. Li Qiye dengan dingin melihatnya sambil menghitamkan. Semua pertanda, termasuk Zentian yang masih hidup. Mereka menatap Li Qiye, yang telah berubah menjadi surga nirwana, dengan takjub.
13 istana telah menembus batas akal sehat setiap orang. Semua orang tahu bahwa 12 adalah jumlah maksimal. Ada pepatah lama di 9 dunia, 9 layak mendapat penghormatan tertinggi, 10 mewujudkan kesempurnaan ekstrim, 11 menciptakan keajaiban selama ribuan tahun, dan 12 menentukan tahta kaisar abadi. Sejak zaman kuno, hanya satu orang yang dikabarkan memiliki 12 istana, dan itu adalah Kaisar Abadi Jiaohang. Tentu saja, ini hanyalah legenda karena belum ada yang melihat istananya. Legenda melanjutkan dengan mengatakan bahwa justru karena dia memiliki 12 istana yang memungkinkan dia untuk tetap tak terkalahkan seumur hidup. Namun, apa yang muncul di hadapan mereka sekarang bukanlah 12 melainkan 13 istana. Hal ini membuat mereka terengah-engah. Tidak ada orang yang pernah mendengar angka ini, tapi Li Qiye telah mencapainya. Mungkin dia satu-satunya di segala zaman yang memiliki 13 istana. Ketakutan merasuki kepadatan. Apa pentingnya 13 istana? Ini di luar imajinasi mereka. Yang bisa mereka katakan hanyalah, tak terpecahkan. Kaisar abadi yang tak terkalahkan. Meskipun dia belum menjadi kaisar, semua orang mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang akan naik tahta kecuali dia. Li Qiye memandang Zentian yang berada di tanah dan tersenyum. Sebaliknya, Zentian berusaha menopang tubuhnya dengan kedua tangan dan mundur seperti yang diinginkan. Bolehkah aku membunuhmu sekarang atau membiarkanmu hidup dalam bayang-bayangku selamanya? Li Qiye mendengus. Hati Zentian bergetar ketika rasa takut menyebar ke seluruh dirinya. Berikutnya adalah keputusasaan. Pada saat ini, hati Daonya benar-benar terguncang. Jika dia tidak bisa mengatasi rasa takut ini, bahkan jika dia bisa tetap hidup, dia akan selamanya berada di bawah bayang-bayang Li Qiye. Pada saat itu, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kaisar. Li Qiye menyatakan, meskipun aku ingin menyiksamu dengan takdir ini, aku juga suka memberi isyarat tegas. Kami hanya akan mengakhirinya dengan membunuhmu untuk menghindari masalah sehingga kamu tidak akan datang lagi. Zentian bergidik lagi. Pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan. Bahkan bisa dikatakan dia telah kehilangan segalanya dan tidak bisa memulai dari awal lagi. Dia masih berspekulasi sebelumnya, tapi ini sudah melewati titik balik nih, tidak ada peluang baginya untuk melampaui blokade mental ini. Li Qiye telah mengubah mimpinya menjadi mimpi buruk. Zentian terpaksa menggunakan sikunya untuk menopang tubuhnya sambil terhuyung mundur. Teror menguasai dirinya, kepercayaan diri yang pernah dia miliki telah runtuh, perasaan tak kenal takutnya terasa ketakutan. Pada saat ini, dia tenggelam dalam keputusasaan karena 13 istana Li Qiye. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lewati terlepas dari seberapa kuatnya dia di masa depan. Li Qiye akan selalu menjadi iblis dalam mimpi buruknya dan tidak pernah membiarkan menemukan hiburan. Seperti yang dikatakan Li Qiye, bahkan jika dia ingin bertahan hidup setelah kekalahan ini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang Li Qiye. Dia akan hidup dalam ketakutan selamanya. Kerumunan orang, pada saat ini, merasa khawatir. Beberapa orang terengah-engah karena atmosfer meneror yang merembes ke udara. Mereka tahu bahwa Zentian telah kehilangan dirinya sendiri. Tuan, pergi. Pada saat ini, Jenderal Kulit Putih tiba-tiba memblokir maju dan memblokir Li Qiye. Bair, Zentian gemetar dan berteriak setelah melihat ini. Meninggalkan, jenderal itu berteriak lagi ketika energi darahnya tercurah sepenuhnya, selama bukit-bukit hijau masih ada, tidak ada rasa takut kehabisan kayu bakar. Kamu masih bisa memulai lagi nanti. Oleh karena itu, ledakan keras terdengar. Dia mulai membakar darah sepanjang umurnya. Dalam sepersekian detik ini, dia juga membakar Grand Dao miliknya sendiri. Semuanya dikorbankan dengan serangan terakhir ini. Tombak merah semerah darah muncul di hadapannya. Zentian bergidik ketika dia tahu apa yang ingin dilakukan muridnya. Dia menggigit giginya dan memasuki lembah untuk melarikan diri dengan melompat ke domain berikutnya karena dia setuju dengan keyakinan sang jenderal. Ledakan. Sebuah dao tombak terkondensasi pada senjata fisik itu sendiri. Ia memikul segalanya mulai dari yang umum, semua vitalitasnya, darah berumur panjang, kekuatan hidup, dan Grand Dao-nya. Tanpa ragu, dia telah menyerahkan segalanya dan memfokuskan semuanya pada tombak ini. Ini adalah serangan terakhir dan terkuatnya. Rambut Jenderal Parubaya itu memutih. Dia langsung berubah menjadi manusia berumur 80 tahun.
Apalagi kondisinya membungkuk. Semua orang kaget melihat pemandangan ini. Mereka memahami bahwa ini mirip dengan tindakan bunuh diri. Bahkan jika dia bisa memenangkan pertarungan ini, dia pasti akan mati karena semua esensinya telah habis. Li Qiye, bicaralah dengan tombakku sebelum berpikir untuk menyeberang. Jenderal Jompo mungkin membungkuk, tapi niat bertarungnya masih melonjak seperti sebelumnya. Dia maju tanpa tanda-tanda rasa takut. Li Qiye, dalam bentuk surga nirwananya, berkata dengan datar, keberanian yang terpuji. Sayangnya, dia melempar telur ke batu. Jadilah, jenderal itu berteriak. Suara membaik. Sebuah tombak melintasi langit dengan berani tanpa kembali. Langkah ini adalah definisi pelanggaran total. Jenderal itu mempunyai celah di mana-mana saat dia terbang ke depan dengan tombaknya untuk membunuh Li Qiye. Dalam pikiranku, hasilnya tidak penting. Dia hanya ingin mengulur waktu agar bisa melarikan diri. Serangan ini menciptakan suasana khusyuk dan menggemparkan dengan niat perang yang menggema. Jenderal Putih mencengkeram tombaknya sementara pembuluh darah muncul di mana-mana. Orang bisa melihat tekad dan keseriusan di matanya. Ledakan, Li Qiye melayangkan pukulan langsung ke ujung tombaknya. Di bawah pukulan telak ini, tombak itu mulai membengkok. Jenderal itu melolong, mati. Yang menodai darah pakaiannya tidak menghalanginya sama sekali. Dia terus maju dengan panik. Meskipun tombaknya berubah bentuk, dia masih mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun mengetahui bahwa dia bukan tandingan Li Qiye, dia menolak untuk melepaskannya dan siap menghadapi kematian. Itu bukan apa-apa karena hanya ada satu keinginan yang kuat dalam pikiran, menghentikan Li Qiye. Ledakan, seperti yang dikatakan Li Qiye, ini hanyalah melempar telur ke batu. Bahkan serangan pamungkas Jenderal Putih dengan tombaknya yang berisi segala sesuatunya sia-sia melawan surga nirwana milik Li Qiye. Tombak itu akhirnya hancur dan pukulannya mengenai dada. Dengan suara patah tulang, Li Qiye benar-benar menunjukkan belas kasihan dan tidak menembus lawannya. Sebenarnya itu tidak terlalu penting karena pada akhirnya akan sama saja. Entah Li Qiye membunuh atau tidak, sang jenderal tidak akan bisa lepas dari nasib ini karena tawarannya untuk melakukan serangan pamungkas. Keyakinannya adalah satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk berdiri saat ini. Dia jatuh dari langit dan perlahan menutup matanya. Meskipun dia tidak bisa menghentikan Li Qiye dalam waktu lama, lokomotif masih bisa melarikan diri. Ini adalah kematian tanpa penyesalan. Penonton meratapi kesedihan saat menyaksikan tubuhnya terjatuh. Bagi banyak orang, hasilnya juga tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah keberaniannya yang mengagumkan. Ledakan, dia terbanting ke tanah dan mati tanpa rasa dendam atau penyesalan. Itu pria sejati. Li Qiye berkata, guru manapun akan bangga memiliki murid seperti itu. Kerumunan orang mengungkap mayatnya dan terguncang. Para sahabat yang lebih tua menghela nafas ke kiri dan ke kanan. Bagi mereka, jika mereka bisa melatih murid seperti itu, hidup mereka tidak akan sia-sia karena kesombongan yang mereka miliki. Kubur dia. Li Qiye melirik mayat itu sebelum membawa Su Yonghuang lebih jauh ke dalam lembah salju untuk melompat ke domain berikutnya. Kebanyakan orang di sini langsung mengejar. Beberapa roh menawan tetap tinggal dan menguburkan sang jenderal dan bahkan membangun batu nisan untuknya. Tidak ada yang tahu apakah Meng Zentian atau Dream Empyrean akan kembali untuk mengambil jenazahnya untuk pemakaman yang layak nanti. Setelah terhenti, orang-orang menemukan domain ini sebagai padang rumput yang luas. Sejauh mata memandang, itu adalah pemandangan hijau. Padang rumput ini dipenuhi aroma bunga dan tumbuhan. Menarik napas dalam-dalam di sini akan membangkitkan semangat seseorang 100 kali lipat dan membuat orang rileks dan bahagia. Zentian sedang dalam pengungsi tanpa repot-repot menoleh ke belakang. Meski harus menarik tubuhnya yang terluka, dia tidak punya waktu untuk menahannya. Dia menggunakan kecepatan terbesarnya untuk melarikan diri karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Li Qiye juga mengejar dengan sangat gesit. Namun, dia tidak berusaha sekuat tenaga karena tidak terburu-buru untuk mengejar ketinggalan. Selama perburuan, Li Qiye tersenyum dan berbicara, sepertinya beberapa orang masih bisa bertahan lebih lama. Saya ingin tahu trik apa yang tersisa. Suaranya menyebar jauh dan luas. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas, termasuk Zentian di depan. Namun, Zentian tidak berani menjawab dan terus berlari mati-matian demi hidupnya.
Penonton di belakang mereka tercengang, tidak ada yang membayangkan hari ketika Zentian harus berlari seperti anjing yang kehilangan nomor. Dia seharusnya menjadi pemburu, bukan yang diburu. Pemandangan hari ini sulit untuk diterima oleh banyak orang, terutama para ahli roh yang menawan. Mereka adalah orang-orang yang paling optimis terhadap Zentian dan berpikir bahwa dia bisa membunuh Li Qiye, namun hari ini, yang terjadi justru sebaliknya. Meski begitu, pengungsi ini membuat banyak orang penasaran. Di mana kelompok Pangeran Kegelapan? Mengapa mereka tidak menunjukkan diri untuk membantu Zentian yang berlari seperti anjing? Li Qiye melanjutkannya saat Zentian berlari menyelamatkan nyawanya di padang rumput yang luas ini. Zentian mungkin cepat, tapi Li Qiye bahkan lebih cepat. Meskipun Li Qiye tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, Zentian menahan tubuhnya yang terluka sehingga dia tidak bisa kehilangan Li Qiye sama sekali. Nyatanya, luka-lukanya semakin parah, sehingga kecepatannya perlahan menurun. Dengan demikian, jarak antara keduanya semakin pendek. Li Qiye cukup santai. Dia tidak ingin segera menyusul seolah-olah sedang berburu. Namun, setelah beberapa saat, Zentian berhenti dan menatap Li Qiye dengan dingin. Su Yonghuang bertanya sambil melihat ke arah Zentian, apa yang dia lakukan. Dia menungguku datang. Li Qiye tersenyum bebas, tunggu di sini, saya akan melihat gerakan pembunuhan apalagi yang dia miliki. Yonghuang berbicara dengan prihatin, ini pasti jebakan. Meskipun Zentian sama dengan anjing saat ini, seperti kata pepatah, kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh. Ini adalah salah satu jenius kontemporer terkuat, masih ada peluang untuk membalas meskipun dia terluka. Aku paling suka jebakan. Li Qiye menjawab, di hadapan kekuasaan absolut, semua skema dan rencana tidak ada artinya. Ditambah lagi, skema ini sepele. Dia ragu-ragu setelah mengatakan ini. Jantung Yonghuang sedikit berdetak kencang setelah melihat senyuman tebalnya. Dia memandang ke arah Zentian dan melihat sebatang pohon jauh di belakangnya. Dia terkejut, itu. Li Qiye menjawab, ya, itulah akhir dari domainnya. 9 daun reinkarnasi tepat di belakangnya. Kenapa dia tidak mau memetiknya? Yonghuang terkejut. Li Qiye sambil tersenyum menjelaskan, momentum besar. Mereka tidak bisa menerobosnya, tapi tentu saja, mereka telah memperhatikan petunjuknya. Tunggu saja di sini dan lihat, kesenangan akan segera dimulai. Zentian hanya duduk untuk mengobati lukanya. Ada satu batalion yang ditempatkan di belakangnya. Namun, bukan batalion ini yang menarik perhatian Yonghuang. 9 daun yang tumbuh di pohon tua itu diperintahkannya untuk fokus penuh. Pohon ini sama sekali tidak terlihat istimewa, tetapi jika dilihat lebih dekat, orang akan merasakan sesuatu yang salah. Seolah-olah itu ada di belakangnya, tapi sepertinya itu hanyalah pantulan. Tubuh sebenarnya seperti tumbuh di ruang yang berbeda dan mandiri. Selain itu adalah bidang spasial utama yang tetap independen dari 9 dunia itu sendiri. Dia mengerti bahwa ini adalah momentum besar yang menempati sekitar 9 daun. Oleh karena itu, rumput tampak tumbuh di ruang tersendiri. Jarak seharusnya tidak menjadi masalah bagi para ahli. Zentian hanya perlu mengambil 3 atau 5 langkah untuk sampai ke pohon itu. Namun, hal itu tak bisa ia lakukan karena momentum besar telah memisahkan semuanya, tidak mungkin bagi penyusup untuk mendekat. Dengan batalion di belakangnya, Zentian melanjutkan bisnisnya dengan sikap tenang. Dia tidak lagi bingung seperti anjing yang kehilangan rasa senangnya. Para penonton yang mengikuti mereka ke tempat ini menganggap pemandangan Zentian duduk di sana cukup aneh. Mereka bertanya-tanya, apa yang dia lakukan? Roh Dewa Raja Tua yang memesona juga ada di sini dan memberitahu semua orang, ini adalah wilayah terakhir, pohon di depan adalah obat untuk keabadian. Obat untuk keabadian. Mata langsung bersinar ketika semua orang menatap pohon di belakang Zentian. Apakah dia ingin melindunginya? Ini adalah pertanyaan setelah melihat Zentian dan Heaven Suppression Legion menghalangi Li Qiye. Tidak, obat ini tidak memerlukan perlindungan. Momentum besar di sini sudah menjaganya. Bahkan Zentian mengalami kesulitan memasuki dirinya sendiri. Raja tua itu terlalu berpengetahuan dan segera memahami masalahnya. Guru yang lain menjawab, kalau begitu, apa yang ingin dia lakukan? Pertarungan sampai melawan mati Li Qiye dengan pasukannya. Itu tidak mungkin. Legiun tidak berguna untuk pertempuran tingkat ini. Raja merenung sejenak sebelum melihat sekeliling,
tidakkah kalian semua merasa aneh bahwa Pangeran Kegelapan dan Wakil Leluhur belum muncul? Orang-orang langsung tergerak setelah mendengar ini. Sekutu terkuat dan pendukung paling setia Zentian seharusnya secara logistik muncul ketika dia dalam masalah. Ada jebakan, seorang ahli berkata tanpa berpikir setelah memikirkan kemungkinannya. Banyak orang lain yang setuju dengan sentimen ini. Pada saat ini, jelas bagi semua orang bahwa Zentian dan pasukannya sedang menunggu Li Qiye untuk terjun. Zentian akhirnya berdiri karena lukanya sudah membaik. Dia menatap Li Qiye dan berkata, "Li Qiye, apakah kamu berani datang dan bertarung?" Orang-orang terkejut mendengar tantangan besar ini. Itu sangat kontras dengan pencahayaan sebelumnya. Ini berarti bahwa Zentian memiliki kartu sebagai yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan berani mencoba lagi. Sesaat kemudian, semua mata tertuju pada Li Qiye. Bahkan orang paling bodoh pun akan tahu bahwa ada jebakan yang menunggunya. Pangeran Kegelapan, Wakil Leluhur Bambu Naga, dan Tuan Keong belum menunjukkan wajah mereka. Siapa yang tahu rencana seperti apa yang telah mereka persiapkan? Mengingat keadaan dan tantangan Zentian yang penuh percaya diri, mudah untuk membayangkan betapa menakutkan dan berbahayanya jebakan ini. Hanya memikirkan tentang keberadaan tertinggi yang tersembunyi di kegelapan membuat banyak pemburu menggigil kedinginan. Seorang ahli mau tidak mau berkata, "Jangan pergi ke sana." Faktanya, bahkan roh menawan pun merasa bahwa dia tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Li Qiye telah mengalahkan Zentian. 13 istananya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kemampuannya dalam memperjuangkan kehendak surga. Pergi dengan kemenangan penuh tidak akan berdampak sedikit pun negatif padanya. Selain itu, Zentian tidak akan memiliki kesempatan untuk menghilangkan rasa rendah diri. Siapapun yang memiliki sedikit rasionalitas tidak akan terjerumus ke dalam perangkap seperti itu. Pilihan paling bijak adalah menjauh. Li Qiye sudah menang, tidak masalah apakah dia bertarung atau tidak. Seorang ahli roh menawan menyuarakan pendapatnya. Sementara itu, Li Qiye hanya bisa tersenyum mendengar tantangan ini. Dia menggeliat dan berkata, "Apakah penandaan ini cukup untuk menghilangkan bayanganmu? Kamu tidak akan pernah bisa berhenti takut padaku sampai kamu mati." Mata Zentian bertanya-tanya setelah mendengar ini. Seolah-olah ada yang baru saja mencapai jantungnya. Dia benar-benar ingin menggunakan jebakan ini untuk membunuh Li Qiye, tidak hanya itu akan menyingkirkan musuh terbesarnya, itu juga akan menghapus iblis batiniah dalam pikirannya. Meskipun mempunyai rencana ini, dia secara tidak sadar tahu bahwa itu hanyalah penipuan diri sendiri. Sebuah suara yang menggambarkan bahwa meskipun dia bisa membunuh Li Qiye dengan jebakan ini, bayangannya akan tetap ada. Kecuali dia bisa mengalahkan Li Qiye dalam duel 1 lawan 1, postur Li Qiye yang tak terkalahkan dengan 13 istananya akan selalu muncul kembali dalam pikiran. Kegelapan akan terus mencekik dirinya. Setelah mendengar Li Qiye, Raja Tua itu meratap, 13 istana. Untuk memiliki musuh seperti ini, seseorang akan terjebak dalam bayang-bayang mereka seumur hidup. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Apakah kamu berani datang atau tidak? Zentian memantapkan hati daunnya dengan menarik napas dalam-dalam. Dia terlalu terguncang hari ini. Jika ini terus berlanjut, dia sendiri akan pingsan tanpa harus dibunuh oleh Li Qiye secara pribadi. Bahkan jika Li Qiye tidak ada lagi di masa depan, tidak mungkin dia bisa menjadi kaisar dengan hati Dao yang bimbang ini. Li Qiye dengan santainya tersenyum dan berkata, "Hati Daomu memang sangat mantap. Sayangnya hari ini sudah dipindahkan. Bahkan jika aku tidak membunuhmu atau mengambil kehendak surga, kamu tetap tidak akan pernah menjadi kaisar karena kamu telah merasakan ketakutan dan sekarang kehilangan kepercayaan dirimu." Dia tanpa ampun menarik-narik hati Zentian. Zentian secara alami memahami kebenaran ini, tetapi kebenaran ini menjadi lebih mematikan ketika pembicaranya adalah Li Qiye. Jika dia tidak fokus untuk menenangkan diri, hati daunnya bisa hancur saat ini. Dia tidak berani berpikir lebih jauh dan berteriak keras, "Ayo bertarung." Semua orang menyaksikan Li Qiye dengan napas tertahan, tidak ada yang tahu pilihan apa yang akan dia ambil. Faktanya, mereka tidak akan berani mengancamnya jika dia pergi sekarang juga. Li Qiye menjawab, "Bertarung, kan? Saya juga ingin melihat apa yang tersisa di lengan baju Anda. Jangan mengecewakanku atau ini akan membuang-buang waktu." Oleh karena itu, dia perlahan berjalan ke depan.
Para penon sangat hormat saat mereka menyaksikan Li Qiye yang berani masuk ke dalam jebakan. Bahkan mereka yang tidak menyukai masa lalu pun sangat mengagumi keputusannya. Seorang ahli roh yang menawan berkata, seseorang harus selalu melangkah maju tanpa rasa takut. Di masa lalu, dia adalah pendukung Zentian dan membenci Li Qiye. Sayangnya, dia tidak bisa tidak menghormati Li Qiye saat ini. Jika Li Qiye tidak mati, tahta pasti akan menjadi miliknya di generasi ini. Raja roh tua yang menawan menghela nafas dan berkata, dia memiliki pikiran tertinggi dan hati Dao yang kokoh selain tidak takut. Ini adalah kualitas yang diperlukan untuk menjadi kaisar. Sulit bagi orang untuk berkomentar apakah kaisar abadi itu baik atau buruk. Namun, mereka berbicara tentang hati Dao sebagai persyaratan paling penting. Mengenai moralitas kaisar, setiap orang memiliki pendapat dan standar yang berbeda. Hanya hati Dao yang tidak bisa dipatahkan yang merupakan persyaratan universal. Dalam sekejap mata, Li Qiye telah tiba. Dia menatap Zentian lalu melihat sekelilingnya sambil tersenyum, keluarlah, teknik sembunyi-sembunyimu tidak buruk, tapi tidak bisa menipu mataku. Suara membaik, pasukan muncul dan menghalangi mundurnya Li Qiye, sehingga dia terkepung sepenuhnya. Leluhur Terra, Pangeran Kegelapan, dan penguasa Keong semuanya muncul bersamaan dengan pasukan kuat di belakang mereka masing-masing. Dalam waktu singkat, keempat pemimpin dan pasukannya memimpin 4 penjuru dan menutup wilayah serta semua kemungkinan jalan keluar. Vitalitas mereka melonjak ke langit dengan gagah namun mematikan. Di bawah kehadiran rasa haus darah yang mengerikan, para penonton di turnamen merasa merinding. Ini adalah legiun terkuat dari Spirit Abyss, Ancestral Terra, dan Roaring Khons, sepertinya semua elit dari Jurang Maut juga ada di sini. Banyak ahli yang tidak bisa menahan diri agar tidak siap. Tetapi legiun tidak ada gunanya ketika mereka mencapai level ini. Seseorang tetap skeptis. Belum tentu saja. Raja tua itu menatap lokasi Zentian dan berkata, dalam pertarungan reguler pada level ini, pasukan pada dasarnya tidak akan berarti apa-apa. Namun, jika mereka dapat memanfaatkannya dengan benar, hal ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Setiap legiun memungkinkan seseorang memiliki energi darah yang agung, kekuatan hidup yang melampaui imajinasi. Li Qiye melirik ke arah kelompok itu sebelum melihat ke arah Zentian dan terkekeh, sejujurnya, saya merasa kasihan pada murid Anda. Orang-orang tua ini telah berada di sini sepanjang waktu, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukan apapun karena takut diberitahukan kepada saya. Ini berakhir dengan kematian muridmu. Dan mungkin, Anda juga menyadarinya. Pengorbanan muridmu masih dalam batas yang bisa diterima dalam pikiranmu. Ekspresi Zentian berubah total saat matanya berbinar. Faktanya, dia tahu betul bahwa kelompok pangeran ada di sini sepanjang waktu. Dalam pikirannya, memimpin Li Qiye ke sini adalah rencana terakhir mereka. Jebakan ini tidak hanya diperuntukkan bagi Li Qiye namun juga bagi peri lunar Grasep dan Dewi Bela Diri Sejati. Kecuali tidak ada jalan lain, mereka tidak akan bertindak sejauh ini. Akan lebih baik jika Zentian bisa membunuh Li Qiye sendirian. Jika Li Qiye menang atau para wanita datang membantu, mereka akan membawa mereka ke sini ke dalam perangkap ini dan memberikan pukulan fatal. Kelompok pangeran bersembunyi sepanjang waktu. Mereka tidak akan mengambil tindakan kecuali Zentian tidak bisa melarikan diri dan sampai kelompok Li Qiye berhasil masuk ke dalam perangkap. Li Qiye menuangkan lebih banyak garam ke luka Zentian. Mereka memang memilih untuk menghormati sang jenderal. Baginya, ini bukanlah murid yang sederhana. Selama ini, dia menunjukkan kesetiaan yang mutlak dan memiliki banyak prestasi yang berjasa. Dia juga memuja sang jenderal dan mencurahkan segalanya. Sampai batas tertentu, dia bahkan mengira sebagai anak yang baik. Tapi hari ini, sang jenderal mati demi dia. Dari sudut pandang yang berbeda, pengorbanan ini tidak sia-sia, tetapi ia tetaplah murid kesayangannya. Zentian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan munculnya dingin, dia berkata, saya akan membalas dendam untuk murid saya. Dia tidak menyatakan ketika Cao Guoyao meninggal, tapi dia memutuskan untuk membalas dendam sang jenderal. Benarkah? Li Qiye tersenyum dan mengatakan kepada mereka, saya sebenarnya tidak mengerti bagaimana kalian semua bisa membalas dendamnya. Ekspresi Zentian berubah jelek setelah mendengar ini. Di masa lalu, siapa yang berani menunjukkan penghinaan seperti itu? Orang-orang menghormatinya dimanapun.
Bahkan mereka yang lebih kuat darinya akan memperlakukannya dengan ramah. Namun, Li Qiye membiarkan dia merasakan perasaan diremehkan. Junior, berhenti bicara. Raja Tera berteriak, hari ini akan menjadi penguburanmu dan disitulah letak makammu. Bahkan jika kamu memiliki 3 kepala dan 6 tangan atau kekuatan tertinggi, kamu tetap akan mati. Dengan muncul sedingin es, Raja berbicara dengan penuh percaya diri. Benarkah? Li Qiye meliriknya dengan pandangan meremehkan dan menjawab, kamu masih hanya boneka. Keluarlah dengan tubuh aslimu atau aku akan meremas lehermu setelah aku selesai dengan formasi ini. Belum lama ini, peri lunar Grasp juga memandangnya seperti ini. Saat ini, Li Qiye juga melakukan hal yang sama. Hal ini membuat Raja marah ketika dia tertawa dengan gila-gilaan, bagus, Junior, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat tubuh asliku. Berdengung, tubuhnya mulai berubah menjadi kayu saat mengomel rantingnya menonjol keluar. Tak lama kemudian, dedaunan dan wajah tua muncul. Dia dengan dingin menyatakan, Junior, aku tidak akan pergi sampai aku membunuhmu. Tidak hanya penampilannya yang berubah, suaranya juga berubah. Kota ini menjadi sangat tua, Tera King tidak lagi sama. Seorang leluhur perjanjian tua dengan hormat berkata, wakil leluhur ada di sini. Banyak orang terkejut setelah melihat ini. Wakil leluhur bambu naga mengakar di dalam bumi sehingga dia seharusnya tidak bisa meninggalkan Tera leluhur. Namun, ia menciptakan metode baru. Dia menempel pada murid dengan garis keturunan yang sama, memungkinkan dia meninggalkan Tera. Meskipun Tera King memiliki jiwa, kesadaran, dan idenya sendiri, dia tetaplah boneka. Salah satu dari 3 jiwa yang ditinggalkan bersama wakil leluhur. Oleh karena itu, nenek moyang dapat dengan mudah mengambil kendali atas tubuhnya. Dia tidak bisa menolak karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu masih jauh dari cukup. Li Qiye mencibir. Anda, wakil leluhur sangat marah, tetapi pangeran menghentikan dan berkata, wakil leluhur, berjanji. Nenek moyang menerangi Li Qiye dan memancarkannya dengan sangat haus darah. Di antara mereka, yang paling tenang adalah Pangeran Kegelapan. Dia menatap Li Qiye dan berkata, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatanmu, Li Qiye. Memang pantas untuk dibanggakan, tapi bukan berarti Anda tidak bisa dibanggakan. Li Qiye dengan santai membalas, begitukah? Saya selalu berpikir saya tidak kacau di 9 dunia. Tidak dapat disangkal bahwa Anda memang tidak terkalahkan sehingga Anda menjadi kaisar. Sang pangeran perlahan menjawab, namun, Anda harus memahami bahwa orang-orang di sini bukanlah yang terkuat di roh surga. Kita mungkin tangguh, tapi masih ada makhluk yang lebih kuat dari kita. Bahkan jika kamu melarikan diri hari ini, kamu tidak akan bisa menghindari semua penyergapan dari paragon yang sebenarnya. Kata-katanya sangat hambar, namun orang-orang berdebar-debar setelah mendengarnya. Ada karakter yang lebih kuat. Seseorang yang tidak sadar mengira bahwa kelompok ini sudah menjadi yang terkuat di roh surga. Ya, Raja tua itu menjadi serius dalam berkomentar, masih ada penyerang kaisar di roh surga, penyerang sejati. Li Qiye merasa terhibur dengan pilihan kata-kata sang pangeran, saya tahu. Kaisar penyerang kan, jika saya ingat dengan benar, dari generasi anggota pendiri Jurang Maut, salah satu lelaki tua itu masih hidup. Kapan dia merangkak keluar dari tanah? Tingkat keberadaan kaisar penyerang adalah topik yang berat. Setelah para kaisar memikul kehendak surga, mereka akan menjadi tak terkalahkan, tidak sembarang orang bisa melawan mereka dalam konfrontasi langsung atau mampu menahan kekuatan mereka yang dipenuhi dengan kehendak surga. Bahkan jika penyerang kaisar tidak dapat mengalahkan seorang kaisar atau melakukan pertarungan yang benar-benar rumit, mereka masih dapat menahan serangan yang menyatu dengan surga dari seorang kaisar. Ini adalah bukti kekuatan mereka. Para God King biasa akan ketakutan di hadapan seorang kaisar. Begitu kehendak surga diaktifkan, mereka akan langsung diredam, apalagi melakukan perlawanan. Siapapun yang akan menjadi serius ketika membicarakan topik ini, tetapi tidak dengan Li Qiye. Tampak di matanya, kaisar penyerang hanyalah awan dan kepulan asap di langit. Tidak layak untuk disebutkan. Faktanya, para ahli yang hadir terharu setelah mendengar hal tersebut. Asal-usul jurang itu kuno. Ada banyak legenda tentang pendirinya juga. Salah satu rumor menyatakan bahwa pendiri ini adalah nenek moyang dari ras roh tampan, namun banyak roh menawan yang menyangkal klaim tersebut.
Mereka percaya bahwa nenek-nenek moyang adalah bagian dari klan kuno roh menawan dan jelas bukan nenek-nenek moyang. Bagaimanapun, generasi pendirinya penuh dengan misteri dan mitos. Mereka mirip dengan dewa-dewa kuno, yang menjadi cikal bakal seluruh ras. Hal ini membuat semua orang yang marah merasa hormat. Oleh karena itu, diungkapkannya Li Qiye mengenai anggota terakhir yang masih hidup dari generasi tersebut membuat semua orang meyakinkannya. Mereka yang memahami pentingnya merasa takut. Ini adalah sebuah keabadian sejati yang telah mengalami banyak paradigma, sebuah karakter yang benar-benar mengerikan. Li Qiye, kamu memang berpengetahuan luas. Jika Anda mengetahui hal ini, Anda juga harus memahami pemaknaannya. Sang pangeran menjawab, nenek-nenek moyang kita bukanlah satu-satunya keberadaan roh surga pada tingkat ini. Ingat, setelah kita memintanya, setidaknya 3 atau 4 kaisar penyerang akan berdiri di pihak kita. Sang pangeran berbicara dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Jelas dia punya cukup kartu di meja untuk membuat pernyataan seperti itu. Orang-orang bergidik setelah mendengar ini. 1 penyerang saja sudah cukup menakutkan. Jika 3 atau 4 lagi muncul, seberapa mengerikankah hal itu? Itu lebih dari cukup untuk mendukung dunia. Jika mereka menjadi pelindung Dao Zentian, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memahami kehendak surga. Ini disebut memiliki landasan yang kuat. Seseorang sedikit gemetar dan berkata, pertempuran untuk kehendak surga bukan hanya tentang kekuatan seseorang, namun juga mempertimbangkan latar belakang dan sumber daya. Jika 3 penyerang keluar dari pihak Zentian, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi Li Qiye. Orang-orang menahan nafas setelah mendengar ini. Siapapun atau sekte manapun akan takut setelah mendengar kata pangeran. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Keuntungan Li Qiye sudah jelas. Dalam hal kekuatan pribadi, Zentian tidak memiliki peluang kecil. Namun, keadaan akan terbalik sepenuhnya jika dia mendapat dukungan dari keberadaan ini. Semua orang tahu bahwa karena keunggulan Li Qiye yang jelas, banyak garis keturunan-keturunan yang setuju untuk berdiri di sisinya. Namun, sekte-sekte tersebut harus berpikir 2 kali jika pernyataan sang pangeran benar. Li Qiye tiba-tiba menjadi pihak yang tidak dapat diunggulkan. Dia mungkin kuat, tapi dia belum tentu bisa menghentikan penyerang kaisar, apalagi 3 atau 4 lagi. Li Qiye menanggapinya dengan senyuman acuh tak acuh di wajahnya, apa yang mengesankannya. Mereka hanyalah sekelompok orang tua. Jika mereka pintar, mereka akan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Kalau tidak, aku akan membuat pispot dari tengkorak mereka. Penonton terheran-heran setelah mendengar ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal ini di 9 langit, tapi Li Qiye dengan santainya mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah kaisar penyerang. Siapapun akan takut pada musuhnya dan bahkan mundur dalam sekejap. Namun, Li Qiye malah melakukan hal sebaliknya dan menyatakan niatnya untuk membuat pot darinya. Hanya kaisar abadi yang akan membuat pernyataan ini untuk menjadi musuh beberapa kaisar penyerang. Sayangnya, sikap Li Qiye yang angkuh menunjukkan bahwa dia tidak mempedulikan mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan sifat sombongnya. Pada akhirnya, semua orang yakin. Hanya itu yang dapat mereka katakan mengenai masalah ini. Bodoh sekali. Wakil leluhur tidak bisa lagi menahan diri. Li Qiye terlalu malas untuk memandangnya, jika aku adalah orang bodoh yang berlebihan, lalu kamu siapa? Bukan siapa-siapa. Jika kamu pikir kamu kuat, datang dan lihat apakah aku bisa membunuh kalian semua atau tidak. Anda, Cons Overlord juga sangat marah. Sebaliknya, sang pangeran tetap tenang, Li Qiye, kamu punya pilihan sekarang. Jangan memilih yang salah atau kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menanti Anda. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Li Qiye menguraikan, saya juga akan memberi Anda semua pilihan. Lumpuhkan dirimu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mengambil segalanya darimu, hanya menyisakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sepertinya kamu mengira kamu tidak kacau, tidak akan ada air mata yang menetes sampai peti mati itu berada di depan wajahmu. Mata sang pangeran menjadi dingin, aku akan membiarkanmu melihatnya. Suara membaik. Saat dia selesai berbicara, dunia tiba-tiba bersinar dengan garis dao yang tebal dan besar. Garis-garis ini muncul di langit dan langsung terjalin membentuk sebuah bab. Dengan ledakan keras, hukum dao mengalir seperti air terjun surgawi.
Undang-undang ini kebetulan masuk ke dalam ahli di antara 4 legiun. Masing-masing terkait dengan hukum. Ledakan. Pada saat ini, energi darah Zentian, pangeran, tuan, dan wakil leluhur terhubung dengan semua ahli di legiun. Perpaduan ini sungguh luar biasa. Setiap pemancar memiliki respon dan tingkat energi darah yang berbeda. Terlebih lagi, afinitas darah mereka juga berbeda. Mustahil untuk menggabungkan begitu banyak vitalitas yang berbeda menjadi satu. Namun, kelompok 4 telah melakukannya. Hal yang mustahil mungkin menjadi berkat usaha gabungan mereka. Gemuruh. Formasi tertinggi tiba-tiba muncul di bawah area tersebut, dilapisi oleh batu giok halus yang tak terhitung banyaknya. Beberapa juga memiliki peringkat yang sangat tinggi. Ada batu giok tingkat Dewa Raja, God King, dan bahkan Kaisar Abadi. Dalam waktu singkat, kekuatan batu giok ini melanda dunia. Itu luas dan menenggelamkan segalanya. Penonton kecewa dengan aura baru ini. Pikiran lain yang muncul di kepala mereka adalah keinginan yang tidak terkendali. Bahkan keturunan paling boros pun tidak akan mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Mereka yang belum pernah melihat batu giok sebanyak ini sebelumnya menelan ludah mereka. Ledakan. Dalam sekejap, formasi tertinggi didirikan. Semua orang merasakan bumi bergetar, begitu pula ritmenya. Dalam waktu singkat ini, seluruh formasi tampak bergerak sendiri dan menyatu menjadi satu dengan dunia. Gemuruh. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan dunia melebur ke dalam formasi ini. Tampaknya olah Zentian dan pasukannya telah membuka pintu air. Kekuatan momentum besar tanpa henti mengalir ke dalam formasi dengan ledakan yang terus-menerus. Seluruh dunia kini diselimuti oleh momentum tersebut. Awalnya melindungi reinkarnasi 9 daun, namun telah dipinjamkan oleh kelompok Zentian. Dilihat dari sudut pandang lain, jika kekuatan momentum besar itu di lautan, maka formasi Zentian adalah pelabuhan yang menghubungkan kekuatan lautan ini dengan formasi mereka sendiri. Meskipun ia tidak dapat mengerahkan kekuatan secara keseluruhan karena hanya sebagian kecil, jumlah yang sangat kecil ini dikombinasikan dengan batu giok halus dan vitalitas dari kekuatan mencapai puncaknya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan. Dipecat, dipecat, dipecat. 4 senjata Kaisar Abadi muncul di antara 4 legiun dan menuangkan hukum kekuasaan yang tak ada habisnya. Undang-undang ini kemudian dengan cepat terintegrasi ke dalam formasi. Hal ini membuat formasi yang sudah menakutkan itu menjadi semakin dahsyat. Yang mengejutkan banyak orang, susunan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terbentuk. Formasi apa ini? Bahkan Dewa Raja pun ketakutan. Jika ada di antara mereka yang mengambil satu langkah pun dalam formasi ini, mereka akan hancur menjadi debu tanpa mampu melawan sedikit pun. Li Qiye dengan lembut mengedipkan matanya sambil berdiri di dalam formasi dengan senyuman tipis di wajahnya. Li Qiye, kamu memang sangat kuat, tapi kami juga tidak lemah. Sang pangeran menjadi berani ketika formasi mulai terbentuk dan berseru, bahkan kaisar penyerang mungkin tidak dapat melarikan diri dari formasi besar kita. Formasi ini tidak dimaksudkan untuk Li Qiye saja. Tujuannya adalah untuk menghadapi makhluk menakutkan seperti Peri Lunar Grasep dan Dewi Bela Diri Sejati. Namun, keduanya tidak datang, jadi mereka harus menggunakan formasi ini pada Li Qiye sebagai gantinya. Saya setuju bahwa ini memang ampuh. Li Qiye mengamati formasi tersebut dan terkekeh, usahamu memang menghasilkan hasil. Setelah sekian lama, jurang mautmu telah menemukan beberapa rahasia dan mampu menggunakan kekuatan dari momentum tersebut. Sepertinya kamu tahu barang-barangmu. Sang pangeran berbicara dengan nada puas diri. Perlu diingat bahwa bahkan Kaisar Abadi pun mungkin tidak dapat langsung menerobos momentum besar ini. Namun, jurang maut mereka mampu mengungkap beberapa rahasia. Itu bukan hanya prestasi sang pangeran saja. Banyak generasi orang bijak mereka yang meneliti punggungan pohon ilahi sebelum mencapai puncaknya pada prestasi yang dilakukan oleh sang pangeran saat ini. Formasi besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh spirit abismu. Li Qiye tersenyum riang, ini adalah susunan yang meniru kehendak surga Kaisar Abadi, tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Paling tidak, jurang mautmu tidak bisa mencapai hal ini, jadi itu pasti merupakan pencapaian para ayah pohon dari Terra Ancestral. Li, menurutku kamu tahu banyak. Bahkan wakil leluhur pun merasa gembira meski membenci Li Qiye. Ini memang merupakan karya paling mengecewakan dari Terra leluhur mereka.
Hanya saja mereka tidak pernah sempat menikmatinya di masa lalu. Selain itu, mereka tidak akan menggunakannya secara sembarangan karena harga pembukaan formasi tertinggi seperti itu terlalu mahal. Jumlah batu giok halus saja sudah terlalu banyak untuk ditanggung oleh garis keturunan biasa. Jangan terlalu sombong, Li Qiye dengan santai membalas, legiunmu lebih rendah dari legiun kekalahan. Ditambah lagi, mereka belum menjalani pelatihan jangka panjang, ini hanya pertemuan sementara. Belum lagi fakta bahwa Anda tidak memiliki keinginan seorang kaisar, Anda terpaksa menggunakan senjata kekuasaan sebagai penggantinya. Pada saat yang sama, tidak ada kehendak surga, jadi sejumlah besar batu giok halus dan vitalitas diperlukan untuk mendukungnya. Faktor-faktor ini membatasi formasi ini hingga 10–20% dari susunan sebenarnya. Inilah yang dimaksud orang-orang ketika mereka mengatakan, mencoba melukis harimau tetapi malah berakhir dengan seekor anjing. Yang membuat musuh-musuhnya kecewa, Li Qiye meluangkan waktu untuk menjelaskan mengapa formasi besar mereka tidak ada gunanya. Wajah wakil leluhur berubah jelek karena karya mereka dipandang dengan hina. Wakil leluhur menyatakan, Li, meskipun ia hanya dapat mengerahkan 10–20% formasi kehendak surga seorang kaisar, itu lebih dari cukup untuk membantaimu. Apa maksudnya dengan formasi kehendak surga? Banyak ahli yang belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Raja tua itu merenung sebelum menjawab, saya juga belum pernah melihatnya. Rumor mengatakan bahwa kaisar tidak perlu menggunakannya karena mereka sendiri sudah tidak stabil. Tentu saja, ada juga cerita tentang kaisar yang menciptakan formasi kehendak surga ini. Secara teori, mereka dibentuk oleh legiun kekuasaan. Jika kaisar tidak dapat secara pribadi memimpin formasi, mereka akan membiarkan kehendak surga melakukannya. Oleh karena itu, formasi seperti itu tidak hanya memiliki kekuatan legiun itu sendiri, tetapi juga mengandung kehendak surga, sangat menakutkan. Dia menanggapinya dengan nada bicara. Seorang ahli tetap, formasi seperti itu pernah muncul sebelumnya. Raja tua itu tidak punya jawaban atas pertanyaan ini karena dia belum pernah melihatnya beraksi. Secara logika, makhluk tak terpecahkan tidak perlu menggunakan formasi jenis ini. Sebenarnya, formasi kehendak surga ini sudah cukup sering digunakan dalam banyak pertempuran terkenal sejak awal mula zaman. Di masa lalu, saat melakukan pelanggaran untuk membunuh Kaisar Abadi Longming, Gagak Hitam dan orang bijak yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Para pakar dari berbagai ras di 9 dunia benar-benar menghalangi jalan keluar ras Ming kuno. Pada saat itu, Kaisar tidak punya pilihan selain menggunakan formasi kehendak surga untuk menghentikan serangan gencar. Sayangnya, dia tetap gagal pada akhirnya, mengakibatkan kematian dan hancurnya formasi. Rasnya dibantai seluruhnya. Pangeran Kegelapan dengan dingin berkata, Li Qiye, sungguh bodoh jika berpikir untuk menerobos pengepungan hari ini. Benarkah? Li Qiye masih tetap ceria seperti biasanya. Namun, kita tidak harus berjuang sampai mati. Pangeran berkata, jika Anda setuju, masa depan Anda akan tetap cerah seperti sebelumnya, dan Anda bahkan bisa menjadi kaisar. Li Qiye tertawa kecil dan menjawab, apakah saya mendengar sesuatu? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan perdamaian? Faktanya, banyak penonton juga tidak dapat memahami hal ini. Kedua belah pihak harus bertempur sampai mati, namun sang pangeran menginginkan senjata gencatan. Li Qiye, jika kamu setuju, kita bisa melupakan semuanya. Sang pangeran berkata, bahkan di masa depan ketika Anda bersaing dengan saudara Meng, semua sekte di roh surga tidak akan memihak. Yang lebih kuat dari keduanya akan memenangkan kesempatan untuk bersaing. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan dukungan penuh dari roh surga. Orang-orang bergidik setelah mendengar ini. Kondisi ini terlalu menggiurkan. Li Qiye memiliki keunggulan absolut sementara Zentian jelas bukan tandingannya. Jika dia juga dapat memperoleh dukungan penuh dari roh surga, itu berarti dia akan memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menantang 9 dunia lainnya. Godaan ini hampir tidak dapat ditolak oleh siapapun yang ingin menjadi kaisar. Pada saat singkat ini, semua orang diam-diam melirik ke arah Li Qiye, dengan penuh semangat menunggu dia mengambil keputusan. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Li Qiye mengungkapkan senyuman lesu. Itu benar. Sang pangeran perlahan berkata, namun, kami tidak menginginkan banyak, hanya satu hal. Serahkan saja metode mengolah 13 istana, lalu kami akan meninggalkan semuanya.
Masa depanmu kemungkinan besar akan menjadi seorang kaisar. Para penonton kehabisan napas dan mulai berdebar-debar setelah mendengar ini. Selama ini, batasnya adalah 12 istana, ini sudah menjadi rahasia umum selama jutaan tahun. Namun, seseorang seperti Li Qiye mematahkan keyakinannya, tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Ada banyak talenta luar biasa selama ribuan tahun serta kaisar yang tiada taranya. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai 13 istana seperti Li Qiye, yang menghancurkan norma. Ini berarti sebuah misteri yang diketahui, sebuah metode yang masih belum diketahui oleh seluruh dunia. Jika dia benar-benar bisa menyerahkan metode ini, itu berarti orang lain juga bisa memiliki 13 istana di masa depan. Mungkinkah menarikkah ini? Kaisar abadi Jiaoheng yang dikabarkan sudah tak terpecahkan hanya dengan 12 orang. Jika seseorang dapat memiliki 13 istana, seberapa jauhkah seseorang dapat mencapainya? Li Qiye adalah contoh sempurna. Mungkin dia bahkan bisa melampaui Kaisar Abadi Jiaoheng jika dia menjadi Kaisar Abadi di masa depan. Sesaat kemudian, mata semua orang yang penuh dengan keserakahan bersinggungan dengan Li Qiye. Tentu saja tidak ada yang berani punya ide, keinginannya tetap menjadi pemikiran internal. Para ahli top lainnya tidak keberatan dengan permintaan sang pangeran. Bahkan Zentian tidak mengatakan apapun. Tanpa ragu, mereka berempati dengan cepat mencapai konteks dan tetap berada di pihak yang sama. Li Qiye tidak bisa berhenti tersenyum setelah mendengar permintaan ini, betapa angan-angannya. Sayangnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda semua sedang melamun. Saya belum pernah bernegosiasi dengan musuh saya sebelumnya. Dia melanjutkan, jadilah cerdas dan enyahlah sekarang juga. Oh, Zentian harus tetap tinggal. Hanya dengan begitu aku akan mengampuni sisa nyawa anjingmu. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Cons Overlord dengan marah berteriak, bocah bodoh, bersiaplah untuk mati. Dia telah menahan Li Qiye sejak lama. Sejak kapan putra Dewa Laut dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Jika bukan karena metode untuk mencapai 13 istana, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Anda telah melewatkan kesempatan ini. Sayang sekali, calon kaisar telah memilih kematian sendiri hari ini. Sang pangeran berbicara dengan senyuman sinis. Li Qiye masih santai, oke, tidak perlu membuang waktu lagi, ayo bertarung. Setelah meninggalkanmu, aku akan meminum apa yang disebut obat abadi. Keangkuhan yang luar biasa, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan tentang hidupmu, namun kamu masih berbicara tentang obat abadi. Wakil leluhur mencibir. Di masa lalu, kelompok tersebut juga bertanya-tanya bagaimana cara melewati formasi besar ini. Sayangnya, mereka benar-benar tidak berdaya tanpa metode masuk. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengambilnya sejak lama. Zentian meraung, Li Qiye, terimalah kematianmu. Aku akan membalas dendam pada muridku. Saat ini, mereka berempat mengambil tindakan pada waktu yang bersamaan. Jika Li Qiye tidak ingin membuat kesepakatan, dia hanya akan menjadi ancaman besar di kemudian hari. Kapan mereka akan membunuh jika tidak sekarang? Terlebih lagi, dia terjebak di dalam formasi tertinggi mereka saat ini. Mereka sangat yakin bahwa meskipun dia memiliki kekuatan kaisar penyerang, mereka masih bisa menyelimutinya sampai dia mati di tempat ini. Ledakan. Formasi tertinggi memancarkan cahaya menyilaukan yang mencapai seluruh benua Godal. Berjemur dalam cahaya tak terbatas ini, vitalitas mereka berempat dan para legioner meledak, tidak ada yang menahan apapun saat mereka melepaskan energinya ke dalam formasi seperti banjir besar. Pada saat yang sama, semua batu giok halus yang diukir dalam formasi ini juga mencurahkan energi duniawinya. Terlalu banyak untuk dihitung, dapat dikatakan bahwa kelompok Zentian telah berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan batu giok sebanyak ini. Energi duniawi dalam jumlah yang luar biasa besar dimuntahkan, sedemikian rupa sehingga tampak seperti urat nadi bumi. Ledakan. Dengan formasi aliran muncullah hubungan dengan momentum besar. Kekuatannya membuat formasi semakin megah dan megah hingga mencapai kondisi tertinggi. Ketika meletus, ia membawa kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh roh surga. Setelah itu, keempatnya menghilang dengan legiun dan formasinya. Sosok agung muncul di depan semua orang. Itu memancarkan sinar abadi yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki aura yang dapat menggemparkan dunia. Kemiripannya dengan seorang kaisar membuatnya tampak seolah-olah ada seorang kaisar sejati yang berdiri di sana.
Seorang kaisar. Banyak ahli yang buru-buru bersujud. Aura ini benar-benar tidak dapat melawan dan membuat mereka gemetar ketakutan. Raja tua itu berkemah, tidak, itu adalah wasiat kekuasaan. Semua kekuatan formasi telah disuntikkan ke dalamnya untuk memanggil keinginan 4 senjata pemerintahan. Surat wasiat ini kemudian disatukan untuk menciptakan surat wasiat pemerintahan yang lengkap. Pada saat ini, inilah formasi itu sendiri. Saat ini, seseorang dapat melihat 4 senjata yang menyatu dengan sosok pendukung ini. 2 di pergelangan tangan sementara 2 lainnya di bahu. Ini adalah entitas dengan kehendak seorang kaisar serta kekuatan formasi tertinggi. Meskipun itu bukanlah formasi kehendak surga yang sebenarnya dan hanya membawa 10 hingga 20% dari kekuatan seperti yang dikatakan Li Qiye, namun itu sudah sangat menakutkan. Bahkan kaisar penyerang mungkin bukan tandingannya. Kekuatan ini segera menghancurkan dunia. Banyak makhluk lama yang terbangun, terpana oleh kekuatan yang luar biasa. Seorang abadi tua bertanya dengan bertanya, apakah seseorang baru saja menjadi seorang kaisar? Tidak, kehendak surga belum muncul. Itu adalah formasi kehendak surga. Monster yang lebih berpengetahuan dengan hati-hati mengukur kekuatan ini dan bertanya, tunggu, itu tidak benar. Apakah itu formasi tertinggi dari Tera leluhur? Sosok yang menjulang tinggi berdiri di sana, menikmati kekaguman dan rasa hormat dari pencapaian sambil menekan mereka semua dengan auranya. Bahkan yang terkuat pun akan merasa tidak berarti di hadapannya. Setelah sekian lama, seorang ahli yang terpaksa jatuh ke tanah bersepeda, betapa mengerikannya formasi kehendak surga yang sebenarnya yang diciptakan oleh seorang kaisar. Orang-orang kesulitan membayangkan tipe lawan seperti apa yang akan memaksa seorang kaisar menggunakan formasi kehendak surga mereka. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan lain, jika kaisar sudah tidak terpecahkan, mengapa beberapa dari mereka menciptakan teknik khusus ini? Apakah mereka juga mempunyai sesuatu yang perlu dijelaskan? Mendapatkan Li Qiye menerobos pengepungan ini. Beberapa merasa mulut kering dan harus menjilat bibir. Gagasan untuk berbicara menjadi menyakitkan. Sosok itu membentangkan dan memutar yang mengganggu. Ini adalah keinginan yang tak terpecahkan, ketika didengarkan tertunduk, banyak orang langsung pingsan dan gemetar. Li Qiye masih tersenyum, saya juga ingin melihat seberapa kuatnya. Karena itu, tangan bersinar cemerlang. Gemuruh. Dalam sekejap mata, dia memukul dengan kombinasi 12 tinju, tidak ada yang bisa melihat langsung ke cahaya yang menyilaukan ini. Beberapa bahkan kesulitan membuka mata. Bang! Kekuatan Li Qiye dengan kombinasi tinju yang sungguh luar biasa. Faktanya, semua orang telah melihat bahwa pukulan ini telah menghancurkan Zentian sebelumnya. Ruang angkasa hancur sebelum kekuatan ketika rasa dingin memenuhi hati semua orang. Meski tidak fokus pada mereka, mereka merasa seolah-olah merekalah yang berubah menjadi abu. Ledakan. Tidak seperti imajinasi semua orang, tinju Li Qiye tidak menghempaskan sosok agung itu. Sebaliknya, sosok itu menamparkan telapak tangan dan mendorong Li Qiye ke dalam tanah berlumpur. Tanah di sekitarnya benar-benar tenggelam. Semua orang terkejut dengan perkembangan ini. Semua orang telah melihat betapa kuatnya Li Qiye, tapi tinju ledakannya berhasil dihalau sepenuhnya. Angka ini terlalu kuat. Sambil memperhatikan telapak tangan di tanah, tidak ada yang tahu apakah Li Qiye masih hidup di bawah sana atau tidak. Mereka akhirnya memahami pentingnya. Formasi tertinggi ini, tidak heran sang pangeran begitu percaya diri bahkan dalam menghadapi kaisar penyerang. Seseorang yang berdekatan dengan dingin, sudah berakhir. Jika itu mereka tidak akan pernah selamat dari pukulan seperti itu. Gemuruh. Tanah tiba-tiba bergetar ketika telapak tangan didorong ke atas. Pada saat ini, Li Qiye masih menggunakan kombinasi 12-15, pukulan yang sama-sama menghancurkan langit. Namun, tubuhnya juga cerah ketika keempat fisik abadinya diaktifkan pada saat yang bersamaan. Di bawah pemberdayaan baru ini, tinju tersebut mampu mendorong telapak tangan sosok tersebut ke belakang. Ledakan. Keempat senjata yang terukir pada sosok itu mengeluarkan lebih banyak aura pemerintahan untuk meningkatkan kekuatan sosok itu. Li Qiye, yang baru saja berhasil melakukan serangan balik, kembali terbanting ke tanah. Kerumunan berpikir bahwa ini adalah hal yang baik bahwa ini adalah Li Qiye. Orang Lin akan dihancurkan sepenuhnya. Bahkan para God King di sini merasa bahwa mereka lebih rendah daripada semut di hadapan telapak tangan ini.
Bukankah ini terlalu kuat? Raja tua itu ketakutan. Saya tidak berpikir Li Qiye bisa bertahan dalam formasi tak terpecahkan ini. Banyak ahli langsung merasa khawatir tentangnya. Di masa lalu, para ahli yang membencinya hanya ingin dia dibunuh oleh karakter yang lebih kuat. Namun, sekarang berbeda. Dia memiliki 13 istana, jadi dia adalah seseorang yang bisa menciptakan keajaiban. Semakin banyak yang ingin dia tetap hidup dan berharap dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih ajaib untuk menjadi kaisar terhebat sepanjang zaman. Lagi pula, bisa menyaksikan kaisar seperti itu di generasi mereka sendiri akan menjadi kehidupan yang layak dijalani. Ini akan menjadi era yang paling cemerlang. Ledakan. Ketika semua orang mengira Li Qiye sudah pasti mati, telapak tangan raksasa itu didorong kembali. Pada saat ini, gunung dewa yang mampu melintasi waktu sedang melayang di langit. Buddha yang tak terhitung jumlahnya sedang melantunkan mantra. Gunung ini bisa menghancurkan seluruh dunia. Itu datang dari langit dan dapat menekan segala sesuatu. Semua orang merasakan dorongan untuk menyembah mereka dari lubuk jiwa mereka, itu bukan semacam ketakutan. Gunung itu memaksa telapak tangan ke belakang dan mulai menekan sosok agung itu. Divine Mount Meru, serangan pamungkas Declivity Mountain Belt. Bahkan telapak tangan yang bisa menekan langit pun terhempas. Bang! Sisi lain bergabung dan mendapat momentum seperti Raja Surgawi yang membangun pagoda untuk menghentikan gunung ini. Gemuruh. Di bawah tekanan serangan pamungkas ini, sosok agung itu mulai tenggelam. Kakinya dengan cepat dikirim ke lumpur. Sangat mendominasi, apakah dia ingin menenggelamkan bumi sepenuhnya? Para penonton ternganga. Sosok agung itu benar-benar tak terpecahkan. Siapapun yang akan memuji kekayaan mereka karena bisa bertahan hidup, tapi sekarang, Li Qiye benar-benar berada di atas angin. Seberapa ganasnya dia? Ledakan. Bumi berguncang. Tampaknya sosok itu sedang memanaskan kekuatan di bawah sana. Ia menangkap kekuatan duniawi ini dan meminjam lebih banyak lagi dari momentum besar. Ledakan. Ia menghancurkan lonceng gunung dan membanting kedua tangannya ke bawah pada detik berikutnya. Banyak ahli yang lemas setelah melihat ini. Mungkin bahkan secara keseluruhan Godald akan tenggelam sebelum serangan ini. Berdengung. Sebelum kontak melakukan, Li Qiye langsung memanggil Heaven Sealing Pentagate dan melepaskan Resplendent Break. Gemuruh. Selanjutnya, 5 binatang dewa muncul, burung pemakan matahari, serigala pemakan bulan, semut pemakan bintang, elang terselubung langit, dan tikus penyegel bumi. Kelima binatang itu berubah menjadi 5 dao dan melingkar di langit. Segel abadi Pentadao. Serangan pamungkas dari harta karun ini, garis pertahanan terkuat di dunia, tidak peduli siapa mereka akan kesulitan menembus pertahanan ini. Ledakan. Tangan itu dengan kejamnya penghalang. Bahkan seseorang yang membayangkan sosok ini tidak dapat menerobos. Meski tidak menghantam tanah, bumi tetap berguncang karenanya. Banyak makhluk di Godald yang bingung dan ngeri. Rupanya akhir zaman akan segera tiba. Ledakan. Meskipun sosok agung itu tidak bisa membuka segel abadi itu, kekuatan tak terbendungnya akan mendorong seluruh segel itu ke dalam tanah dan menekannya ke dalam. Dalam waktu singkat, dunia menjadi sunyi karena semua mata pada pemandangan ini. Mereka semua ingin melihat Li Qiye bangkit dari lubang untuk menghalangi telapak tangan lagi. Bagi banyak orang, hal ini pasti mungkin karena tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Namun, detik demi detik berlalu, namun dunia masih sunyi. Li Qiye tidak menolak telapak tangan seperti yang mereka bayangkan. Dia tidak melompat ke langit dengan penuh kemenangan. Setelah sekian lama, seseorang bertanya, apakah ini? Beginilah akhirnya. Sosok agung itu berdiri dan mengangkat telapak tangan. Matanya menyapu ke arah lubang yang gelap, tapi tidak ada gerakan di bawah sana. Apa sekarang? Banyak yang merasa kecewa. Seseorang berbicara dengan tidak percaya, begini cara dia mati. Tidak mungkin, dia memiliki 13 istana. Para penggemarnya merasa bahwa ini bukanlah akhir dari Li Qiye. Mereka masih menunggunya melancarkan serangan balik. Yah, ini masih merupakan formasi tertinggi. Bahkan seorang kaisar penyerang tentu saja belum mampu mengatasinya. Orang lain harus berkomentar, Li Qiye tidak bisa mengatasi tidak peduli seberapa kuat dia. Melihat sosok itu menyapu, tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Namun, Li Qiye tidak bisa ditemukan. Tampaknya olah dia menghilang begitu saja. Raja tua itu dapat membaca situasi dari sikapnya dan berteriak, tidak,
dia belum mati, dia baru saja hilang. Kemana dia lari? Banyak yang mengisyaratkan pendengaran ini. Setidaknya ini lebih baik daripada berita kematian. Kerumunan membuka pandangan surgawi mereka untuk menemukan keberadaan Li Qiye. Namun, mereka tetap tidak dapat mendeteksinya. Tahukah Anda misteri di balik momentum besar ini dan dampak nyatanya? Suara santai Li Qiye tiba-tiba muncul entah dari mana. Sosok agung itu segera berbalik dan menatapnya. Di sana, seseorang mengikuti suara itu dan menunjuk. Semua orang mengikuti arah tangan dan melihat Li Qiye berdiri di bawah pohon tua itu. Dia sebenarnya berdiri dalam momentum besar itu, memelihara 9 daun yang tumbuh di akarnya. Mata sosok agung itu berkilat seolah ingin melintasi ribuan tahun untuk membunuh Li Qiye dalam momentum. Sayangnya, memunculkannya saja tidak bisa membunuh Li Qiye karena lokasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja tua menganggap hal ini tidak dapat dipercaya dan menarik napas dalam-dalam, bahkan kaisar dalam legenda pun tidak dapat menghancurkan momentum ini. Bagaimana dia bisa masuk? Semua orang melihatnya, tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa masuk. Perlu diingat bahwa kelompok pangeran gagal melakukannya karena mereka tidak dapat menemukan metode yang sesuai. Kalau tidak, mereka pasti sudah meminum obatnya sejak lama. Tentu saja, sebagian besar ahli menghela nafas lega melihatnya aman dan sehat. Mereka masih menunggu dia untuk menemukan keajaiban lainnya. Ini adalah keajaiban lainnya. Seorang master berseru secara emosional setelah Li Qiye masuk secara diam-diam ke dalam momentum besar tersebut. Seorang ahli yang menawan harus berkata, keajaiban apa yang tidak bisa dia lakukan ketika dia bahkan bisa melatih 13. Istana, ledakan. Sosok itu melangkah menuju momentum dengan maksud untuk masuk ke dalam. Ketika ia terinjak, bahkan Godald sendiri menyerah pada momentum tersebut. Ledakan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya. Langkahnya tidak dapat menyusup ke momentum ini dan dikirim mundur. Orang-orang tersentak sebelum adegan ini. Semua orang melihat betapa kuatnya sosok ini, namun sebenarnya dia terpaksa mundur beberapa langkah. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan serangan baliknya. Bang! Ia memutar kedua tangannya dan dengan kejam menghantamnya lagi. Kedua lengan itu mengumpulkan beban bintang yang tak terhitung banyaknya. Bumi berguncang sekali lagi dengan intensitas yang luar biasa. Sayangnya, tanah masih baik-baik saja sementara sosok itu terpental cukup jauh sebelum stabil. Momentum besar ini tidak nyata. Seseorang berkomentar setelah melihat sosok itu tidak mampu menahan serangan balik. Bagaimana mungkin itu tidak kuat? Raja tua itu menjawab, ini adalah obat legendaris untuk keabadian. Jika momentum yang melindunginya tidak kuat, ia pasti sudah diambil oleh seseorang sejak lama, ini bukan giliran seseorang dari generasi kita. Seseorang tidak mau bertanya, lalu bagaimana Li Qiye bisa masuk? Raja tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mampu. Gemuruh. Sosok agung itu melancarkan serangan tak berujung seperti badai pada momentum tersebut. Yang membuat banyak orang kecewa, ia tampak seperti naga yang mengamuk. Kekuatan mengerikan seperti itu adalah pertanda buruk. Dunia bergetar ketika kekuatan menyerang momentum satu demi satu. Bahkan Godald sendiri tampak seperti perahu kecil yang mengapung di lautan deras yang bisa hancur kapan saja dalam situasi yang penuh kekerasan ini. Sedangkan ahlinya di sini adalah semut-semut yang berada di kapal ini. Jika perahu itu dihancurkan, mereka juga akan mati tanpa dikuburkan. Oleh karena itu, banyak orang yang terjatuh ke tanah, berdenyut-denyut ketakutan. Beberapa hampir kencing di celana. Hanya Li Qiye yang tetap tenang dalam momentum besar itu. Dia dengan hati-hati menghargai 9 daun di akarnya seolah-olah itu adalah hal terindah di dunia ini. Dari awal hingga akhir, dia tidak repot-repot menampilkan sosok agung itu. Pada akhirnya, mereka masih gagal memanfaatkan momentum tersebut. Nyatanya ia tidak bisa bergerak sama sekali, sehingga harus menyerah dan berdiri di luar. Orang-orang menahan napas sebelum adegan ini. Mereka mengira itu sedang menunggu. Jika Li Qiye berani keluar, dia akan langsung menguburnya tanpa memberikan celah sedikit pun. Saat ini, semua orang bertanya-tanya bagaimana Li Qiye akan menghadapi krisis ini. Setelah sekian lama, Li Qiye kembali dan terkekeh, menyerah adalah pilihan yang tepat. Bahkan seorang kaisar harus membayar mahal untuk menerobosnya, apalagi formasi tertinggi.
Alasan besar mengapa momentum ini tidak dapat ditembus adalah karena pengaturan dengan godal dan punggung pohon ilahi. Jika seseorang ingin berhasil melakukannya, mereka harus mampu mempengaruhi seluruh benua atau bahkan mengangkat punggung pohon ilahi dari tanah. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seorang kaisar masih menganggap harganya selangit. Faktanya, Li Qiye sudah lama menginginkan 9 daun itu. Dia bahkan meneliti momentum besar di banyak era dan membawa kaisar lain ke sini untuk bergabung. Kemudian, dia bisa menemukan misterinya, memungkinkan dia masuk secara diam-diam sekarang. Mata sosok itu tercakup pada Li Qiye seolah tidak ada cara baginya untuk melarikan diri darinya. Li Qiye sepertinya tidak peduli dan berbalik untuk melihat ke arah 9 daun, benda yang kalian semua sebut sebagai obat keabadian, kaisar dan dewa laut telah datang, begitu pula para ayah pohon. Anda tahu, mengapa mereka tidak mengambilnya? Ini memang pertanyaan yang muncul di benak setiap orang. Mereka tahu betul bahwa kaisar bisa menghancurkan tempat ini. Intinya adalah apakah itu layak atau tidak. Sosok agung itu menyorotkannya tetapi tidak mengatakan apapun. Mungkin dia tidak dapat berbicara karena dia hanya berasal dari sebuah formasi. Di luar kesulitan dalam menyerang, ada alasan lain. Daun-daun ini belum matang, jadi mencabutnya dengan paksa akan lebih sulit lagi. Dan begitu diambil, ia akan langsung berbaring dan menjadi rumput yang tidak berguna. Li Qiye menjelaskan sambil berbalik dengan seringai lebar di wajahnya, namun, saat ini sudah mendekati kedewasaan. Hanya perlu sedikit lagi sebelum meninggalkan akarnya. Seperti kata pepatah, melon akan jatuh jika waktunya sudah matang. Obat keabadian hampir siap. Banyak petani yang berada di tanah merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Menyangkal ketertarikan seseorang adalah sebuah ringkasan. Ini adalah obat keabadian, siapapun pasti menginginkan barang seperti itu, terutama para ahli tua yang berada di ambang kematian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dewasa? Seseorang pada saat ini benar-benar meneriaki Li Qiye karena mereka tidak dapat menahan diri. Sedikit lebih lama, Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius, namun, saya dapat membantu untuk mempercepat proses pertumbuhan sehingga dapat segera mencapai kedewasaan. Bersambung.